Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang definisi dan teori tes intelijensi. Dengan saya, Dian Juliarti Bantam, SPC MPC Psikolog. Oke, karena ini merupakan definisi dan teori tes intelijensi, kan jadi ini merupakan teori ya, macam-macam teori yang memang ada di dalam tes intelijensi. Oke, dan dalam materi ini juga saya akan memberikan sedikit pengantar terkait macam-macam tes di mana nanti akan kita pelajari lebih mendalam lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke. Definisi yang pertama itu datang dari Alfred Binet dan juga Theodore Simon. Alfred Binet itu yang ini ya, yang apa namanya, yang wajahnya itu rambutnya seperti mangkok ya. Itu kemudian yang Simon adalah yang satunya sampingnya. Nah, definisi dari Alfred sendiri yaitu intelijensi merupakan kemampuan untuk menilai, memahami, dan bernalar secara baik, gitu ya. Dan Bine ini merupakan pengembang alat tes pertama, yaitu pada awal tahun 20, tepatnya pada tahun 1905, gitu ya, bersama dengan rekannya yaitu Simon. Tes ini memang dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus dalam pendidikan, sehingga Binet menekankan bahwa kecerdasan bukanlah kualitas tunggal yang tetap, melainkan dan berubah melalui pendidikan dan lingkungan. Oke, kemudian definisi yang kedua datang dari Charles Edward Spearman tahun 1904. Kecerdasan itu terdiri dari satu faktor utama atau J faktor dan faktor spesifik atau S faktor pada setiap tugas. Menurut Spearman, yang merupakan komponen utama yang mendasar semua kemampuan kognitif dari tubuh. Dan ia juga bahwa meskipun orang mungkin memiliki berbagai keterampilan khusus, kecerdasan umum ini adalah dasar dari semua bentuk penalaran dan pengetahuan. Jadi, menurut Spearman, gender merupakan kecerdasan atau intelijensi. Yang kita sebut dengan kecerdasan atau intelijensi merupakan faktor J atau J faktor tersebut, sedangkan faktor spesifik S faktor itu merupakan dan gitu ya. Nah, kemudian ada definisi dari Lewinterman. Eh, Kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir dan si Lewin Terman ini merupakan penyusun dari Stanford Binet Intelligence Scale. Ia menyusun Stanford Binet Intelligence Scale itu adalah si Terman, gitu ya. Nah, kalau dari Wechsler sendiri definisinya ini dan merupakan ini merupakan dia merupakan pendiri dari macam-macam tes Wechsler gitu ya. Ada WISE, ada WISC. Nah, dialah yang pengembangnya. Dia David Wechsler ini. Dia mendefinisikan intelijensi yaitu kapasitas global atau agregat dari individu untuk bertindak secara sengaja dengan tujuan berpikir secara rasional dan berinteraksi efektif dengan lingkungannya. Definisi ini mengatakan kemampuan untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan memahami ide-ide kompleks. Jadi menurut si David Wechsler, kecerdasan atau intelijensi itu merupakan sekumpulan kapasitas yang dimiliki oleh individu. Jadi individu itu terlahir dengan sekumpulan kapasitas tersebut atau kumpulan-kumpulan dari kapasitas yang dimiliki. Di mana dari kumpulan kapasitas tersebut, disitulah yang membuat manusia ataupun individu bisa bertindak secara sengaja dengan adanya tujuan, dia bisa mampu berpikir rasional dan juga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Itu menurut David. Nah, kemudian menurut Piaget, Jean Piaget, gitu ya, kecerdasan adalah bentuk adaptasi biologis. Kecerdasan merupakan bentuk istilah umum untuk mengindikasikan bentuk superior dari organisasi atau keseimbangan struktur kognitif yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial. Jadi, definisi dari Jean Piaget ini menekankan pada kemampuan kognitif individu di mana kognitif ini nanti akan berpengaruh pada adaptasi dia di lingkungan sosial gitu ya. Social culture. Nah, inilah Jean Piaget itu yang mengembangkannya. Dia mengembangkan teori tersebut. Teori kognitif sosial itu adalah Jean Piaget karena memang dia menekankan pada struktur kognitif itulah yang akan membuat individu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.
Nah, sedangkan Howard Gardner ini kayaknya teori yang sudah familiar ya kita pelajari gitu ya atau kita hadapi, yaitu Howard Gardner itu menyebutkan bahwa kecerdasan itu bukan hanya satu kumpulan tunggal gitu ya, melainkan ada sekumpulan kemampuan fisik yang kita spesifik multiple intelligence gitu ya. Jadi kecerdasan itu merupakan sekumpulan dari kemampuan spesifik yang dimiliki oleh individu yang disebut dengan multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini itu ada berbagai macam ya teman-teman, nanti akan kita pelajari dalam salah satu teori kognitif, teori apa itu namanya, ada teori intelijensi ya. Nah, kemudian ini ada definisi yang datang lagi dari Steinberg 1985. Ya, nanti kalau kalian pelajari psikologi sosial beda lagi teorinya dia. Nah, kalau yang ini di intelijensi, dia menyebutkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan mental untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui masalah, dan dia adalah pencetus dari triatik teori gitu ya, triatik teori. Jadi ada teori segitiga gitu. Nah, itu dari punyanya Robert Steinberg. Kalau gitu menurut kalian apalagi definisi intelijensi dari para tokoh? Nah, silakan untuk dituliskan di kolom komentar ya. Oke, nanti akan kita bahas di kelas. Nah, ini selanjutnya adalah teori-teori intelijensi. Kita akan bahas teori dua faktor dari Charles Spearman gitu ya. Ada teori multiple intelligence, kemudian ada model hierarkis, ada Kettle-Horn-Carroll teori, multiple intelligence teori, kemudian ada triadic theory of intelligence dan moral intelligence, gitu ya. Nah, yang pertama dulu nih, Charles tadi menunjukkan bahwa kemampuan individu itu tidak, intelijensi itu bukan sifatnya tunggal, bukan sifatnya itu adalah pas ya, tapi itu adalah kemampuan umum. Nah, dia sebutkan dia juga dikenal dengan teori dua faktor, faktor umum atau faktor J faktor. Gitu ya. Itu merupakan kemampuan kognitif atau kemampuan intelijensi seseorang. Kemampuan intelijensi seseorang atau kecerdasan kecerdasan itu merupakan faktor umum menurut si Charles Spearman. Nah, teorinya dia dikenal dengan teori dua faktor. Kenapa dua faktor? Karena satu faktornya itu adalah faktor umum dan faktor yang kedua adalah spesifik. Gitu ya, bahwa setiap orang memiliki kemampuan spesifik tertentu. Nah, oke, kalau Louis Thurston, nah si Thurston ini bilang ada yang disebut dengan teori gitu ya, teori faktor jamak, atau dia dikenal dengan primary mental ability. Dia sangat menentang dengan adanya yang bilang bahwa kemampuan manusia itu ya satu gitu ya, umum. Enggak, dia menantang. Thorson bilang enggak, kemampuan manusia itu terdiri dari tiga faktor yang terpisah. Ada yang disebut dengan faktor verbal, kemampuan verbal, ada bangun ruang atau spasial, dan ada yang disebut gitu ya. Nah, kemudian kemampuan umum ini tidak ada. Yang ada itu adalah peripheral ability, dia sebut seperti itu. Ada sekitar 2, 4, 6, 7 primary mental ability yang disebut dengan verbal comprehension, word fluence, number, spasial, associative memory, perceptual space, dan reasoning atau induction. Ini adalah primary ability yang merupakan dasar dari beberapa alat tes. Nanti akan kita beberapa alat tes yang memang menggunakan teori dari Thurston, ada yang menggunakan teori dari si Spearman, ya. Nah, kemudian teori yang kedua dari teorinya kita sebut dengan model hierarki. Model hierarki ini sendiri itu terdiri dari dia menyebutkan bahwa eh, kemampuan seseorang itu bersifat hierarki gitu ya. IQ itu merupakan faktor general atau faktor umum yang merupakan kumpulan dari faktor-faktor major maupun minor gitu ya, dan juga kumpulan dari jadi IQ itu atau intelijensi itu merupakan kumpulan dari berbagai macam faktor spesifik, dan yang namanya kecerdasan itu bersifat hierarki. IQ merupakan faktor tertingginya atau faktor umumnya. Tuh ya, kemudian ada yang Kettle-Horn-Carroll. Nah, Kettle-Horn-Carroll ini sebenarnya merupakan
Ini awalnya yang si Carol ini gitu ya, Carol ini dari teori model hierarki ini sehingga membentuk teori dari CHC teori. Jadi CHC teori ini muncul karena adanya teori dari model hierarki ini ya. Salah satu teori kognitif modern paling diterima saat ini di mana teori CHC ini menggabungkan teori dari Raymond Cattell, John Horn dan juga John Carroll yang menyebutkan bahwa kecerdasan mencakup beberapa broad ability seperti yang pertama, ada crystallized intelligence atau pengetahuan yang diperoleh gitu ya. Ada fluid intelligence, penalaran dan pemecahan masalah baru yang kita memang sudah dapatkan dari sononya gitu ya. Kemudian ada visual processing, processing speed, short term memory, dan ada long term storage and retrieval. Nah, ini merupakan teori dari CHC teori. Ya. Nah, kemudian ini teori yang cukup terkenal menurut saya gitu ya adalah Howard Gardner atau multiple intelligence. Ya. Nah, teori multiple intelligence ini menekankan bahwa orang itu nggak hanya punya satu kecerdasan, tapi orang itu punya beberapa kecerdasan. Gitu ya, ya disebut dengan multiple intelligence. Ada sekitar 8 kecerdasan menurut si Howard Gardner, yaitu ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logis matematis, dan ada kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, musikal, antar pribadi, intra pribadi, artinya saya atau kemudian saya dengan diri saya sendiri, cerdas dalam memahami diri gitu ya, itu intrapersonal. Kemudian kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini lebih kepada bagaimana kita itu mampu untuk mengelola alam sekitar. Nah, kayak kalau kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan di mana kita mampu menggunakan bahasa. Kita ada orang-orang yang cerdas banget dalam penggunaan bahasanya. Bahasanya tertata, rapi, pahami. Nah, itu adalah kecerdasan linguistik. Gitu ya. Kemudian ada kecerdasan logis matematis. Oh ya, linguistik ini tidak hanya sekedar dia ngomong ya, tapi ketika dia menulis pun itu orang bisa paham. Intinya orang yang linguistik ini punya kecerdasan linguistik ini dia itu mampu untuk menggunakan bahasa untuk memahamkan orang lain maupun dia sendiri paham dengan bahasa-bahasa dari orang lain. Ya, struktur bahasa dari orang lain. Sedangkan kecerdasan logis matematis itu adalah kecerdasan di mana orang-orang yang pandai dalam hal numerikal, berhitung, matematik gitu ya. Kecerdasan spasial ini adalah orang-orang yang memang spasialnya atau bangun ruangnya itu optimal, bagus gitu ya. Kecerdasan kinestetik ini adalah kecerdasan di mana orang-orang yang mampu untuk menggunakan motoriknya gitu ya. Jadi ada kan para atlet. Nah, itu juga disebut bahwa dia punya kecerdasan tapi kecerdasan bersifat kinestetik gitu. Ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan di mana orang-orang itu mampu untuk mengaitkan, menggabungkan instrumen-instrumen musik gitu ya ataupun dia yang ya instrumen-instrumen musik dia mampu untuk eh, mengembangkan satu alat dengan alat yang lain sehingga membentuk suara yang optimal gitu ya. Itu adalah kecerdasan musikal. Bagaimana dia mengaitkan hal-hal tersebut itulah yang disebut dengan kecerdasan. Beda, nanti kita akan bahas bakat lagi. Bakat itu beda lagi gitu ya. Ini kecerdasannya. Bagaimana dia penyelesaian masalah gitu ya. Dan ini bagaimana dia penemuan instrumen baru ataupun eh, penemuan instrumen baru ataupun bagaimana penemuan dia dalam mengaitkan sebuah instrumen dengan instrumen lain sehingga membentuk nada yang baru. Itu adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan antar pribadi itu adalah bagaimana dia mampu mengelola interaksinya dengan orang lain. Nah, kecerdasan tadi gitu ya, dimana kecerdasan dia mampu untuk mengelola dirinya sendiri. Kecerdasan naturalis bagaimana dia untuk mengelola alam sekitar. Itu adalah komponen dari Howard Gardner. Nah, sedangkan teori dari Robert Sternberg itu ada yang disebut dengan teori intrinsic theory of intelligence. Intrinsic theory of intelligence disebut dengan Robert Sternberg itu adalah teori segitiga itu ya, kemampuan mental untuk memenuhi tujuan hidup dalam konteks social culture melalui adaptasi untuk menyeleksi dan membentuk lingkungan. Ada tiga ada tiga bentuk teorinya gitu ya. Yang pertama ada kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh tiga hal yaitu ada analytic intelligence, practical intelligence, sama creative intelligence. Ya, analytic intelligence ini itulah kemampuan-kemampuan akademik, bagaimana dia menyelesaikan masalah, kemampuan numerical, bagaimana dia mengelola sebuah problem gitu ya. Itu adalah kemampuan analis. Bagaimana dia menganalisa itu kemampuan analis. Kemampuan practice intelligence itu adalah kemampuan di mana seseorang itu mampu untuk mengelola masalah
masalah langsung secara praktikal, tidak hanya dari segi analisanya di otak gitu ya, tapi dia itu mampu untuk mengaplikasikannya atau kemampuan aplikatif itu adalah practical intelligence. Nah, kalau creative intelligence ini bagaimana kemampuan seseorang itu mengimajinasi ataupun menyelesaikan masalah tapi dengan inovasi-inovasi yang dia miliki gitu ya, menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, itu adalah creative intelligence. Ada yang namanya emotional intelligence (EI) diperkenalkan oleh Solovey Meyer dan Mayer gitu ya, dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Nah, lebih dikenal oleh memang Daniel Goleman ya, Bapak emotional intelligence gitu ya, yang merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Komponen utama menurut Goleman itu ada 5, yaitu kesadaran diri atau self awareness, bagaimana kita memahami diri kita gitu ya. Bagaimana kita itu paham dengan kelebihan, kekurangan, peluang, tantangan yang kita miliki. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Ketika kita dalam situasi yang tidak nyaman, kita mampu untuk mengelolanya sehingga tidak menimbulkan masalah kemudian hari. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri kita untuk bisa bergerak, untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Empathy adalah kemampuan kita dalam memahami kondisi orang lain. Nah, keterampilan sosial adalah keterampilan kita dalam berinteraksi, beradaptasi dengan orang lain. Jadi, komponen-komponen dalam emotional intelligence menurut dan itu ada 5, yaitu self awareness, self regulation, motivation, empathy, dan juga social interaction. Ya. Nah, yang terakhir itu ada moral intelligence. Moral intelligence ini adalah kemampuan individu menggunakan kemampuan individu gitu ya untuk memahami hal yang benar melalui hal yang salah gitu ya. Artinya bahwa kemampuan moral intelligence ini kita mampu memahami kondisi-kondisi yang benar ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya kita melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas gitu ya. Kita tahu bahwa oh itu salah gitu ya. Misalnya gini, misalnya ada kita di belakang orang lain gitu ya, di lampu merah atau di bangjo gitu ya. Kemudian ada orang yang melalui melewati bangjo tersebut ketika sudah lampu merah dan kalian stop. Nah, berarti kalian punya moral intelligence. Menggunakan kerangka teoritis dari William Damon, Jeremy Kagan, dan juga Howard Gardner serta Robert Collis, di mana menjelaskan bahwa intelijensi merupakan kapasitas untuk memahami hal yang benar melalui hal yang salah tadi. Moral intelligence itu ada 7 hal yang diperhatikan. Ada empathy, ada conscience, ada self control, ada respect, ada kindness, tolerance, dan juga fairness gitu ya. Empathy tadi ya, kemampuan memahami bagaimana perasaan kondisi orang lain. Conscience ini adalah kesadaran kita, sadar akan diri kita gitu ya. Self control itu bagaimana kita mengontrol diri kita. Respect itu bagaimana kita respect ataupun kita itu hormat terhadap orang lain gitu ya. Kemudian kindness, bagaimana kita itu baik terhadap orang, kemudian intinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain gitu ya. Toleransi itu kemampuan kita dalam memaklumi orang lain gitu ya. Kemudian untuk fairness itu bagaimana kemampuan kita dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah, adil tidaknya kita dalam memberikan sebuah masukan atau sebuah pembelajaran. Itu moral intelligence ya. Nah, apakah kecerdasan sama dengan intelligence quotient? Pertanyaannya adalah apakah kecerdasan itu sama dengan IQ, teman-teman? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak benar. Kecerdasan bukan merupakan intelligence quotient atau IQ. Kenapa? Nah, IQ itu merupakan angka yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Jadi, IQ itu hanyalah sedikit gambaran terkait kecerdasan kita. Bukan semua kecerdasan kita itu tergambarkan dalam tes IQ tersebut atau skor IQ tersebut. IQ hanyalah angka yang diperoleh dari alat tes kecerdasan. Gitu ya. Oke, sehingga yang namanya alat tes itu pasti ada errornya, ada tidak benarnya. Meskipun tidak semuanya salah, tapi memang tidak bisa benar-benar sepenuhnya menggambarkan 100% dari kecerdasan kita. Gitu. Oke.
Nah, sedangkan tes intelijen sendiri adalah alat atau prosedur yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelijensi seseorang, termasuk kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, pemahaman. Tes ini sering digunakan untuk menilai potensi akademik maupun kognitif dari individu. Apakah orang ini cocok untuk sebuah pekerjaan? Apakah orang ini cocok untuk bisa masuk ke IPA, IPS dan lain-lain. Nah, itu biasanya diukur menggunakan tes intelijensi dan macam-macam tes intelijensi gitu ya. Tes ini dapat secara individual, tes intelijensi dapat maupun secara klasikal atau grup. Pemberian tes secara individual diberikan oleh seorang tester kepada satu testi atau subjek. Sedangkan kalau klasikal itu diberikan oleh satu tester kepada beberapa testi. Biasanya perbandingan 1 banding 20, satu tester itu mendampingi 20 orang. Itu yang umumnya terjadi atau yang idealnya seperti itu. Kenapa? Karena tester pun perlu untuk melakukan observasi. Oke, dan ada macam-macam tes intelijensi. Contohnya ini ada Wessel Behavior Intelligence Scale atau WBIS atau dikenal juga dengan WISE itu ya, Wessel Adult ataupun Wessler Intelligence Child WI Wessler Intelligence WIS S yaitu scale for children gitu ya, for children. Kemudian ada yang CFIT skala 2 dan skala 3. Skala 2 itu untuk anak-anak dan skala 3 itu untuk orang dewasa. IST Intelligence Structure Test itu adalah tes IST biasanya untuk orang dewasa ataupun untuk penjurusan. Bisa digunakan dari usia 14 kalau nggak salah IST yang 60 tahun. Random Progressive Metric itu ada tiga, ada yang namanya CPM, APM, dan SPM. Nah, CPM ini untuk anak-anak, SPM dan juga APM ini untuk orang dewasa. Tapi SPM ini untuk orang dewasa normal, kalau untuk APM ini adalah orang dewasa dengan punya kemampuan superior. Gitu ya. Nah, dan ada Army Alpha dan Army Beta. Oke, semua ini tes berbatas waktu. Oke, semua tes ini berbatas waktu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa menurut Albert Binet gitu ya, to measure intelligence is to measure the Oke, kita menggunakan tes intelijensi ini jangan lupa untuk memang bisa beradaptasi. Jangan bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Kita menggunakan tes intelijensi ini agar kita paham bagaimana potensi yang tepat untuk setiap orang. Begitu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Bertaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.